Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6551 sampai bab 6560. Saat Jacob setuju untuk kembali, Tuan Bei hampir menitikkan air mata. Dia telah menunggu begitu lama hanya untuk mengucapkan kata-kata Jacob. Selama Jacob menyatakan keinginannya untuk kembali, dia akan melewati rintangan ini. Jadi apakah dia bisa dipromosikan di masa depan? Dia tidak lagi berani mengharapkannya. Kini dia bisa dengan aman mempertahankan posisinya sebagai Presiden Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Dia sangat puas. Jadi, dia dengan bersemangat memegang tangan Jacob dan berkata dengan penuh emosi, "Itu hebat Jacob. Setelah kamu kembali, kita berdua bersaudara akan tetap bertarung berdampingan. Jangan khawatir. Saya pasti akan mencari peluang dan menemukan cara untuk bertarung kembali sedikit demi sedikit mengangkat kamu." Jacob telah kehilangan kepercayaan pada dasarnya. Jadi dia berkata dengan suam-suam kuku, "Jika kamu tidak ingin dipromosikan, jangan bicarakan itu sekarang." Oleh karena itu, Jacob dengan sengaja berpura-pura menjadi keren. Jadi dia menunjuk ke gerbang komunitas indah di belakangnya dan menghela napas. "Hei, kamu sebenarnya bisa mengatakan itu. Dengan situasi keluargaku dan usiaku, benar-benar tidak perlu bekerja keras. Saya bekerja di asosiasi karena saya menyukainya. Jika Anda senang dengan pekerjaan ini, lakukanlah. Jika Anda tidak senang, jangan lakukan itu. Anda akan bertahan di masa depan. Tidak masalah. Tidak peduli seberapa tinggi posisinya, Anda mungkin tidak mampu membeli rumah di Villa Elite Thompson." Saat Jacob mengucapkan kata-kata ini, dia sebenarnya merasa sangat tidak yakin. Meskipun rumah Villa Elite Thompson memang sangat mahal, namun ia tahu bahwa ia tidak membiayai dengan uangnya sendiri. Dan menantunya juga tidak melakukan pembelanjaan dengan uang. Menantunya menipu orang lain dengan mengandalkan Feng Shui. Orang selalu mengatakan bahwa orang yang tinggal di Villa Elite Thompson adalah orang kaya atau bangsawan. Jacob tahu betul bahwa keluarganya tidak terlalu kaya. Dia bisa masuk ke tempat ini secara kebetulan dan menjadi pemiliknya. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah memantapkan dirinya sebagai orang kaya dan berkuasa di hadapan Tuan Bei, agar dia tahu bahwa dia tidak terlalu tertarik dengan pekerjaan ini. Tuan Bei tidak mengetahui kedalaman sebenarnya dari Jacob. Setelah mendengar apa yang dia katakan dan berpikir bahwa dia memang tinggal di sebuah villa besar, dia percaya 90% dari apa yang dia katakan. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Keluarga Wilson Changkun tinggal di sebuah villa besar senilai 1 hingga 200 juta yuan. Tentu saja dia tidak menganggap serius pekerjaan di asosiasi kaligrafi dan lukisan. Pada akhirnya, saya tetap memainkan trik ini di sana. Sialan, memikirkan hal ini. Dia langsung berkata kepada Jacob, "Jacob, aku mengerti maksudmu. Orang sepertimu benar-benar dirugikan karena berada di asosiasi lukisan dan kaligrafi. Jika kamu bisa memilih asosiasi lukisan dan kaligrafi, kamu pasti sangat menyukainya. Tapi mengapa kamu harus menemani kami pecundang lama untuk membuat masalah dalam kondisi seperti itu?" Saat dia berbicara, dia menghela napas dan berkata dengan sangat serius, "Jacob, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat Anda bahagia dalam asosiasi kaligrafi dan lukisan. Dan tidak akan pernah ada omong kosong seperti itu lagi." Jacob tidak menyangka dia bisa berpura-pura menjadi keren. Tampaknya Villa Elite Thompson ini memang sangat meyakinkan. Dia berkata kepada Tuan Bei, "Tuan Bei, Anda telah berbicara dalam hati saya kali ini. Saya pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan hanya untuk berbahagia, bukan untuk menghasilkan uang atau untuk berkembang banyak. Jika saya bahagia, apalagi tidak menghasilkan uang, saya bersedia memberi Anda sejumlah uang. Beri saya gaji 2 kali lipat, dan saya akan mengurusnya." "Ya, ya, ya." Tuan Bei mengangguk setuju dan berkata, "Sebenarnya, Jacob, saya sudah memperhatikan bahwa Anda datang ke asosiasi lukisan dan kaligrafi hanya untuk bersenang-senang. Dengan kondisi keluarga seperti Anda, bagaimana mungkin Anda layak bergabung dengan 3 melon dan 2 kurma dari asosiasi kaligrafi dan lukisan?" Saat dia berbicara, dia menambahkan, "Tetapi Jacob, pengemudi, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya.
Kadang-kadang Anda tidak bisa begitu saja memiliki mentalitas bermain seperti ini. Bagaimanapun, kami adalah sebuah asosiasi. Jika Anda memperlakukan semuanya sebagai lelucon, banyak hal akan hancur. Jika Anda tidak cukup teliti dalam pergaulan, Anda akan mudah ditangkap. Lihatlah apa yang Anda lakukan dengan Zakari. Saya dapat melihat bahwa Anda juga marah. Melihat orang bernama Raymond tidak bahagia. Main-main saja untuk bersenang-senang. Tetapi begitu hal semacam ini terungkap, itu akan sangat mempengaruhi perkembangan Anda dalam pergaulan. Jacob juga tahu bahwa apa yang dikatakan Tuan B memang masuk akal, dan bahwa dia mendefinisikan temperamen yang sebenarnya untuk dirinya sendiri, yang juga membuatnya merasa lebih nyaman. Jadi dia mengangguk dan berkata, memang benar aku sedikit impulsif, dan aku pasti tidak akan melakukan ini lagi di masa depan. Itu salah. Tuan B memegang pundaknya dan berkata, Jacob, ayo hentikan apa yang terjadi sebelumnya. Biarkan saja, di masa depan, kita akan tetap menjadi teman baik di asosiasi. Saya akan selalu mengingat semuanya. Jika Anda tidak bisa mempercayaiku, maka tunggu saja dan lihat tindakanku yang sebenarnya. Meskipun Jacob masih marah dan tidak lagi mempercayai Tuan Bei, dia tetap mengangguk dengan bijak dan berkata, Oke, karena Anda berkata begitu, Tuan Bei, maka saya pasti mempercayai Anda. Oke, Tuan Bei berkata sambil tersenyum. Di luar cukup dingin. Saya tidak akan menahan Anda terlalu lama. Tunggu dan lihat saja kapan saja Anda mau. Jika Anda tidak ada urusan dan ingin kembali bekerja lebih awal, kamu bisa langsung datang ke asosiasi besok pagi. Saya sudah mengaturnya. Jika kamu merasa belum cukup istirahat, tidak masalah jika kamu ingin istirahat beberapa hari lagi. Kamu istirahat dulu. Kalau kamu mau datang, telepon aku dan aku akan mengaturnya. Jacob hampir sakit jiwa di UEA. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk kembali ke asosiasi lukisan dan kaligrafi. Dia tidak ingin membiarkan masalah ini berlangsung selamanya. Lebih aman melalui prosedur dengan cepat dan mengamankan posisi direktur. Memikirkan hal ini, Jacob berkata, Tuan Bei, saya pergi bermain beberapa hari yang lalu, dan saya sudah cukup istirahat. Saya akan melapor ke asosiasi besok. Tuan Bei berkata dengan gembira, Oke, minta lapor besok. Mari kita selesaikan masalah ini secepatnya. Oke, Jacob berkata. Mari kita bertemu di asosiasi besok pagi. Ini sudah larut, jadi kamu harus kembali dan istirahat lebih awal. Oke, Tuan Bei mengangguk. Kalau begitu sudah beres. Sampai ketemu besok. Keduanya mengucapkan selamat tinggal di gerbang komunitas. Jacob berbalik dan berjalan pulang dengan gembira. Tuan Bei juga sama bahagianya dan kembali ke mobil dengan lega selesai. Jacob berjanji untuk kembali. Ya, dia akan kembali besok. Kiana juga menghela nafas lega dan berkata dengan emosi. Bagus sekali. Sekarang batu di hatiku akhirnya jatuh. Setelah itu, Kiana berkata lagi, suamiku, sebenarnya aku sudah memikirkan hal ini dengan matang. Bukan tidak mungkin kamu bisa dipromosikan. Kesempatan ini ada pada Jacob. Selama kamu bisa rukun lagi di sini, kamu pasti akan memiliki hubungan yang baik di masa depan. Masih ada peluang. Tuan Bei menghela napas dan berkata, Hei, saya tidak ingin memikirkan hal-hal ini sekarang. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Mari kita urus dulu hal-hal yang ada di depan kita. Saat Jacob kembali besok, orang-orang di bawah mungkin akan bergosip lagi. Saya tidak berani mengatakan. Anda tidak tahu cara mengejek saya di belakang saya. Ketika Charlie melihat ayah mertuanya kembali dari luar dengan ekspresi bangga, dia tahu bahwa kembalinya dia ke asosiasi lukisan dan kaligrafi sudah pasti diselesaikan. Dia bertanya kepadanya dengan sengaja dan rasa ingin tahu. Ayah, hal baik apa yang terjadi karena kamu begitu bahagia? Jacob terkekeh dan berkata, menantu yang baik, Tuan Albert memang hebat. Kamu menelponnya tadi sore, dan Kendall Bay datang memohon agar saya kembali ke asosiasi lukisan dan kaligrafi di malam hari. Setelah mengatakan itu, Jacob berkata lagi, Kendall Bay mengatur direktur untuk saya. Meskipun beberapa tingkat lebih rendah dari wakil presiden posisi eksekutif sebelumnya, itu masih dapat diterima. Saya berjanji akan melapor kembali besok. Charlie mengangguk ringan. Meskipun ayah mertuanya memiliki kemampuan terbatas, dia tidak bisa membiarkan tinggal di rumah sepanjang waktu. Akan lebih mudah untuk menemukan sesuatu untuk dia lakukan. Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa juga. Itu bagus. Setidaknya ayah tidak akan bosan di rumah. Jacob mengangguk penuh semangat dan berkata, saya mengejutkan Kendall Bay hari ini. Saya mengatakan kepadanya dengan tepat apa yang saya katakan. Saya sudah tinggal di Villa Elite Thompson.
Siapa yang peduli dengan asosiasi? Orang ini sepertinya baru sadar. Bayangkan bagaimana ekspresi saat itu. Ya Tuhan, sungguh luar biasa. Saat ini, Claire membuka pintu dan masuk. Dia kebetulan mendengar Jacob menari dan mengatakan hal-hal indah. Dia bertanya sambil tersenyum. Ayah, hal indah apa yang kamu bicarakan? Sangat bahagia. Melihat putrinya kembali, Jacob tidak ingin dia tahu tentang perselingkuhannya. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sedang berbicara dengan Charlie tentang pergaulan kami. Claire, apa kamu sudah makan? Makan, Claire berkata. Aku makan di kantor di Dihau. Setelah itu, dia bertanya lagi, Ayah, bagaimana waktumu bersama ibu di Dubai? Jacob tidak lagi terlihat dekadensi seperti sebelumnya. Dia sambil menjawab sambil tersenyum. Bagus, bagus. Selain panas, tidak ada yang salah dengan tempat itu. Ibumu begitu terpesona dengan berbelanja sehingga kakiku menjadi lebih kurus karena menemaninya berjalan. Claire mengangguk dan bertanya kepadanya, di mana ibuku? Kemana dia pergi? Jacob berkata, ibumu kembali ke dalam ruangan mengeluarkan barang-barangnya. Dia membeli terlalu banyak barang. Dia mungkin perlu menyimpannya. Bagaimana kalau kamu naik dan menemuinya dan memberikan bantuan? Oke, Claire berkata. Kalau begitu aku membahas ibu dulu. Kamu serta Charlie bisa lebih jauh. Claire memasuki lift ke lantai atas. Jacob dengan cepat berkata kepada Charlie, menantu yang baik, tolong jangan beritahu Claire tentang urusanku. Charlie mengangguk dan berkata, jangan khawatir, ayah. Aku tahu apa yang terjadi. Jacob merasa lega dan berkata sambil tersenyum. Bagus. Setelah itu, dia buru-buru datang ke sisi Charlie dan berbisik. Juga, menantuku tersayang. Terima kasih banyak atas masalah ini. Charlie tersenyum dan berkata, ayah, kamu tidak perlu bermaksud sopan. Ini terutama karena bantuan Albert. Jika tidak, tidak ada yang bisa saya lakukan. Jacob berkata dengan serius. Menantu laki-lakiku yang baik. Tuan Albert banyak membantu. Kita harus lebih menghormatinya. Bahkan jika kita tidak melakukannya di hadapannya, kita tetap harus memesan Tuan Albert. Kita tidak bisa memesan Albert secara langsung. Itu tidak pantas. Lihat aku. Aku selalu memanggil Tuan Albert dengan penuh hormat. Charlie tak tersenyum berdaya dan berkata, ayah, kamu bisa menemukan apapun yang kamu mau. Tapi izinkan aku sendiri yang menentukan. Aku biasa menemukan Albert. Itu tidak pantas dan dia tidak akan menyukainya. Setelah itu, tanpa menunggu Jacob berbicara, dia berdiri dan berkata, ayah, jika tidak ada yang lain, aku naik dulu. Keesokan harinya, Jacob pergi ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi pagi-pagi sekali untuk melapor. Meski banyak orang yang memperlakukannya secara diam-diam, ada banyak pembicaraan tentang kembalinya. Tetapi karena setiap wakil presiden menyambutnya secara pribadi, tidak ada yang berani membicarakan urusan Jacob secara terbuka. Jacob sedikit gugup pada awalnya, karena takut diejek. Namun tidak disangkanya semua orang akan mengucapkannya dengan sangat sopan, yang benar-benar meyakinkannya. Beberapa hari kemudian, Yolden dan Matilda kembali ke Aurus Hill setelah bulan madu mereka. Konferensi pers pendirian Curtis Otomobil juga semakin dekat. Kali ini, meskipun keluarga Aker telah berinvestasi di banyak proyek di tanah air, yang terpenting bagi keluarga Aker adalah Curtis Otomobil akan segera diumumkan ke publik. Untuk menyoroti pentingnya keterikatan mereka pada Curtis Otomobil, keluarga Aker dan Charlie membuat keputusan bersama. Kakek Charlie, Keith Aker, secara pribadi akan maju sebagai ketua Curtis Otomobil. Kakek Charlie, Jeremiah Wade, juga akan maju menghadiri konferensi pers atas nama keluarga Wade. Dan karena dia memegang saham atas nama Charlie, dia juga mengambil posisi wakil ketua. Namun, menurut hasil diskusi Charlie dengan keluarga Aker, paman kedua Kaiden akan menjabat sebagai ketua sebenarnya. Sedangkan Yolden akan bertanggung jawab sebagai CEO. Pada prinsipnya, Kaiden tidak akan mengganggu produksi dan operasi tertentu. Delegasi otomotif Curtis bekerja untuk Yolden semaksimal mungkin. Untuk membangun momentum bagi Curtis Otomobil, baik keluarga Aker dan keluarga Wade mengumumkan bahwa mereka akan melakukan kerjasama bisnis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak mengungkapkan kepada pihak luar proyek apa sebenarnya yang ingin mereka kerjakan. Keluarga Wade sangat terkenal di Tiongkok. Meskipun keluarga Aker telah berkembang di Amerika Serikat sebelumnya, sebagai keluarga Tiongkok terkuat di dunia, mereka juga memiliki popularitas dan pengaruh yang luar biasa di Tiongkok. Segera setelah mendengar kedua keluarga ini akan segera berinvestasi untuk berinvestasi di Tiongkok, media nasional memberikan perhatian besar terhadap masalah ini.
Orang-orang di seluruh negeri juga penasaran dengan industri mana yang akan mereka pilih untuk bekerja sama setelah bertahun-tahun. Berapa banyak uang yang akan dikeluarkan untuk investasi? Menurut tingkat perhatian media terhadap masalah ini, setelah merek Curtiss Otomobil diumumkan secara resmi, diperkirakan setidaknya 300 juta orang Tiongkok akan mengetahui merek ini sesegera mungkin. Sehari sebelum konferensi pers, kakek Charlie, Yeremia terbang ke Aurus Hill dari East Cliff. Charlie secara pribadi pergi ke bandara untuk menyambutnya. Sesuai rencana perjalanan, Charlie pertama-tama akan mengajaknya mengunjungi kediaman kakek dan nenek Aker di Aurus Hill. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah besan. Meski sudah bertahun-tahun tidak ada kontak, kini ia akhirnya menemukan Charlie. Dengan Charlie sebagai salah satunya, kedua belah pihak juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu satu sama lain. Berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melupakan dendam mereka sebelumnya. Yeremia sangat menantikan pertemuan ini. Begitu dia melihat Charlie, dia diam-diam bertanya kepadanya, "Charlie, kamu memintaku memegang saham atas namamu untuk menandatangani kontrak dengan kakekmu. Apakah dia marah?" Charlie tersenyum dan berkata, "Bagaimana bisa? Kakek ingin bertemu denganmu." Yeremia merasa lega dan berkata, "Bagus kalau dia tidak marah. Kalau tidak, dia akan selalu memasang wajah seperti itu ketika saatnya tiba dan dia dan aku akan malu." Setelah mengatakan itu, Yeremia menghela nafas dan melanjutkan, "Sejak orang tuamu mengalami kecelakaan, pada dasarnya aku tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara normal dengan keluarga kakekmu. Mereka selalu mengeluh bahwa kami mengusir orang tuamu dari rumah dan membahayakan mereka. Mereka masih salahkan kami karena kehilanganmu. Selama bertahun-tahun, kakekmu bahkan tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun padaku. Dan pamanmu tidak mau berbicara denganku. Aku juga takut kepanasan dan kedinginan. Karena takut mereka akan tetap seperti itu." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Kakek, tidak perlu menyebutkan hal-hal di masa lalu lagi setelah bertemu kakek Aker nanti. Kakek benar-benar ingin mengambil kesempatan untuk berdamai dengan keluarga Wade. Jika tidak, dia tidak akan mengambil kesempatan itu, berinisiatif untuk bertemu dengan kamu. Kalian harus berlandaskan baik-baik, dan mungkin kita bisa memulai kerja sama nyata di proyek lain di masa depan." Selama bertahun-tahun, keluhan antara keluarga Wade dan keluarga Aker sebagian besar berasal dari kesalahpahaman yang semakin mendalam. Awalnya, setelah ayah Charlie, Curtiss menjadi sasaran perkumpulan penghancuran King, dia sengaja menjadikan keluarga Rothschild sebagai musuh karena tidak ingin menyakiti keluarganya. Justru karena dia adalah musuh keluarga Rothschild dan memberikan tekanan besar pada keluarga Wade, Yeremia tidak punya pilihan selain mengusir Curtiss dari keluarga. Saat itu, Yeremia tidak mengetahui bahwa putra kedua kesayangannya sudah dalam bahaya. Ia meyakini bahwa keluarga Wade tidak akan mendapatkan keuntungan besar jika menjadi musuh keluarga Rothschild. Namun akan sangat mempengaruhi masa depan perkembangan keluarga tersebut di dunia. Untuk menunjukkan niat baik kepada keluarga Rothschild dan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia tidak bermaksud menjadi musuh, dia mengusir Curtiss dari rumah. Faktanya, yang dia pikirkan adalah mengusir Curtiss hanyalah pertunjukan sementara. Di satu sisi, hal itu akan mencegah Curtiss mengerahkan sumber daya keluarga Wade untuk menghadapi keluarga Rothschild. Dan di sisi lain, itu akan mencegahnya memuaskan keluarga Rothschild. Dan dia juga tahu bahwa keluarga Wade dan keluarga Rothschild hanya bersaing dalam bisnis pada saat itu. Mereka tidak pernah memperluas hubungan kompetitif ini menjadi konfrontasi dan kerugian substantif. Dengan kata lain, ini adalah persaingan antara dua perusahaan biasa. Untuk menyatakan ketulusannya kepada pihak lain, Ketua Dewan memecat CEO-nya. Dalam hal ini, CEO akan menganggur paling lama untuk jangka waktu tertentu, dan perusahaan lain pasti tidak akan mencoba membunuhnya. Oleh karena itu, ketika Curtiss memutuskan meninggalkan East Cliff menuju Aurus Hill bersama istri dan anaknya, Yeremia tidak menyangka bahwa Aurus Hill akan menjadi tempat pemakaman putranya. Dia bahkan merasa anak Curtiss tampak agak terlalu kejam selama itu. Juga merupakan hal yang baik untuk pergi ke Aurus Hill untuk bersantai dan mengembangkan pikiran. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan yang dikiranya sebagai perjalanan santai ternyata menjadi awal dari perpisahan yin dan yang antara ayah dan anak. Baik keluarga Wade maupun keluarga Aker tidak tahu bahwa Ashley selamat dari rencana Curtiss yang cermat. Saat kabar buruk itu sampai ke kedua keluarga, Yeremia memukulinya dan menyesalinya. Sementara keluarga Aker membenci Yeremia. Karena keluarga Aker mengira Yeremia mengusir 3 orang keluarga Curtiss, sehingga putri mereka Ashley menjadi orang asing dan meninggal di negeri asing, dan cucu mereka Charlie juga menghilang dari dunia.
Baru setelah Charlie muncul, keduanya menemukan kebenaran. Faktanya, kematian Curtis bukan disebabkan oleh Yeremia, tetapi karena Curtis dan Ashley tidak ingin melibatkan kedua keluarga dan mengambil inisiatif untuk bertarung dengan keluarga Rothschild. Dia menjadi musuh dan diusir dari keluarga Wade oleh Jeremiah. Semua ini direncanakan oleh Curtis dan Ashley. Yeremia hanyalah pion dalam rencana mereka. Tapi dia telah terbebani selama 20 tahun. Jika keluarga Aker mengetahui hal ini, bagaimana mereka bisa terus mengeluh terhadapnya? Faktanya adalah setelah mengetahui hal ini, keluarga Aker menghilangkan semua kebencian terhadap Yeremia. Bahkan merasa bersalah karena telah mengincarnya secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi selama bertahun-tahun. Jeremiah datang ke Aurus Hill hari ini, dan Keith bertekad untuk membawa seluruh keluarganya ke bandara untuk menjemputnya. Namun Charlie mengeluarkan ide ini dengan alasan bahwa keluarga Aker tidak cocok untuk tampil di depan umum bersama. Namun, meskipun Keith tidak datang ke bandara, dia sudah lama menyiapkan istri dan anak-anaknya dengan hati-hati di rumah. Keluarga itu mengadakan makan malam keluarga yang mewah bersama, hanya menunggu Charlie menjemput Jeremiah. Karena perjalanan ini sederhana, Yeremia tidak membawa orang pendamping. Charlie hanya mengendarai mobil BMW yang tidak mencolok dan mengantar lelaki tua itu dari bandara. Kakek dan cucunya langsung pergi ke villa pemandian air panas Chem Elises daerah pinggiran kota. Ketika Charlie mengemudikan mobil ke pintu villa, semua orang di keluarga Aker keluar dari villa sebelum mobil berhenti. Keith dan istrinya saling mendukung dan berjalan di depan, diikuti oleh keempat anak mereka. Bahkan Duncan keluar untuk menyambutnya. Jeremiah, yang berada di dalam mobil, terkejut dan sedikit gugup saat melihat anggota keluarga Aker keluar untuk menyambutnya. Mobil masih bergerak lambat, dia sudah melepaskan sabuk pengamannya, lalu membuka pintu. Saat pengingat sabuk pengaman berbunyi, Charlie sudah menghentikan mobilnya sepenuhnya. Yeremia membuka pintu mobil hampir bersamaan dengan Charlie memarkir mobil, dan keluar dari mobil dengan tidak sabar. Di kaki Gunung Anki, dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan beberapa langkah dengan cepat. Ketika Jeremiah keluar dari mobil, dia mengulurkan tangannya ke arahnya dan berkata dengan emosi, "Saudara, kamu aman setelah bertahun-tahun." Yeremia berpegangan tangan padanya, mengangguk sedikit dan berkata, "Saudara Aker, sama-sama dan selamat." Setelah beberapa salam sederhana, kedua tangan lelaki tua itu saling berpegangan dan bergerak ke atas dan ke bawah berkali-kali. Nenek Charlie juga melangkah maju dan berkata dengan sopan, "Saudara Wade, lama tidak bertemu." Yeremia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saudara-saudaraku baik-baik saja selama ini, kan?" "Kami baik-baik saja." Wanita tua itu mengangguk dan berkata cepat kepada anak-anak di belakangnya. "Jangan kaget, sapa Paman Wade." Paman dan bibi ketiga Charlie juga berkata serempak, "Halo, Paman Wade." Yeremia mengangguk kepada mereka yang berempati, tersenyum dan menghela nafas. "Kalian, bertahun-tahun tidak saling bertemu. Kalian telah banyak berubah." Christian berkata dengan hormat, "Paman Wade, saat bertemu sebelumnya, kami masih anak-anak muda yang bersemangat. Sekarang kami telah memasuki jajaran orang parubaya dan lanjut usia." Yeremia meratap, "Bunga akan mekar kembali, dan orang tidak akan pernah muda lagi. Selama tidak ada penyesalan di hati, tidak masalah menjadi tua." Christian mengangguk. "Paman Wade benar." Melihat Charlie juga keluar dari mobil, Keith dengan cepat berkata kepada semua orang, "Ayo masuk, makan, dan ngobrol. Makanan dan anggur sudah siap." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Yeremia dan berkata dengan serius, "Saudara Wade, kita harus minum bersama malam ini." Jeremiah setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, "Dokter memintaku tidak minum, tapi aku harus minum sedikit hari ini." Sekelompok orang mengelilingi lelaki tua itu saat memasuki villa. Meja makan besar di ruang makan sudah penuh makanan. Keith menarik Jeremiah dan duduk bersama. Dia berdiri dan menuangkan segelas anggur untuk Yeremia, lalu mengisinya sendiri. Dia mengatur meja. Anak-anak berkata kepada Charlie, "Kita semua minum bersama malam ini." Ketika Charlie mendengar ini, dia bangkit dan menuangkan anggur untuk pamannya ketiga, bibinya dan Duncan. Keith mengambil gelas anggur dan berkata kepada Yeremia dengan perasaan bersalah, "Saudara Wade, keluarga Aker begitu mengabaikanmu bertahun-tahun. Kami melakukan banyak kesalahan. Saya di sini dengan tulus maaf meminta kepada Anda atas nama keluarga Aker. Tolong maafkan." Yeremia memahami arti kata-kata Keith. Selama bertahun-tahun, dia memang menjadi sasaran keluarga Aker. Suatu kali dia bertemu Kaiden di pertemuan penting di luar negeri. Tapi Yeremia selalu cukup objektif dalam bermimpi dengan orang lain.
Dia tahu bahwa keluarga Aker tidak puas dengannya karena Ashley meninggal setelah menikah dengan keluarga Wade. Ashley, putri tertua keluarga Aker, juga merupakan mutiara paling cemerlang dari keluarga Aker. Orang tuanya sangat mencintainya. Ketiga adik laki-lakinya dan satu adiknya berharap juga mengira sebagai idola. Kematian Ashley merupakan kehilangan dan kesakitan yang besar bagi semua orang di keluarga Aker. Jadi, dia juga mengambil gelas anggur dan berkata dengan tulus, "Saya, Jeremiah, telah membenci banyak orang dalam hidup saya dan mengeluh tentang banyak orang, tetapi jelas keluarga Aker tidak termasuk. Sejak apa yang terjadi pada Ashley dan Curtis di Aurus Hill, itu tanggung jawab keluarga Wade. Keluarga Wade gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi mereka berdua. Sudah menjadi sifat manusia jika Anda memberi saya." Saat dia berbicara, dia menambahkan, "Jika sesuatu terjadi di Curtis di Amerika Serikat, dan saya tidak mengetahui situasi spesifiknya, saya pasti akan menyalahkan keluarga Aker." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Jeremiah tiba-tiba menjadi sangat kesepian. Dan dia berkumpul pelan, "Hei, aku sudah kemana-mana selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah ke Aurus Hill. Ini pertama kalinya sejak Curtis dan Ashley dikuburkan." Keith tampak sedih, menghela napas, dan mengangguk. "Hei, saya tidak ingin datang ke Aurus Hill sebelumnya. Saya bahkan tidak mau mendengar kata Aurus Hill. Tetapi kemudian saya mengetahui bahwa Charlie tinggal di sini begitu lama. Dan saya juga merasa kasihan pada Aurus Hill di dalam hati." Yeremia mengangguk dan berkata, "Terima kasih Charlie. Kalau tidak, aku masih tidak tahu siapa yang membunuh Curtis dan Ashley." Setelah mengatakan itu, Jeremiah tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Keith, "Charlie sangat kuat sekarang. Mungkin kita bisa hidup untuk melihatnya menjatuhkan perkumpulan penghancuran King sialan itu." "Ya," Keith berkata dengan sungguh-sungguh. "Saat saya bertemu Charlie, saya sudah membuat keputusan. Satu-satunya misi keluarga Aker sekarang adalah melakukan segala kemungkinan untuk membantu Charlie membasmi perkumpulan penghancuran King dan menciptakan tempat yang lebih baik. Karena Curtis dan Ashley ingin membalas dendam. Untuk mencapai tujuan ini, semua yang dimiliki keluarga Aker dapat diserahkan." Yeremia mengangguk dan berkata, "Hal yang sama berlaku untuk keluarga Wade. Saya telah menyerahkan posisi kepala keluarga Wade kepada Charlie. Sekarang keluarga Wade mengikuti Charlie dalam segala hal. Selama perkumpulan penghancuran King bisa dibasmi, keluarga Wade akan mendukung." Keith berkata setuju. "Saudara Wade benar. Balas dendam adalah hal yang paling ingin dilakukan keluarga Aker. Untuk mencapai tujuan ini, semua sumber daya keluarga Aker ada di tangan Charlie. Dua keluarga. Dengan semua yang telah diinvestasikan keluarga, dan bakat luar biasa Charlie, anggota perkumpulan penghancuran King jelas merupakan hal yang mudah." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Charlie dan berkata dengan tulus, "Charlie, jika kakek tidak selamat pada hari ketika kamu membasmi perkumpulan penghancuran King, maka ketika semuanya sudah beres, kamu harus datang ke mausoleumku dan memberitahuku secara langsung." Charlie yang diam, berkata, "Kakek, jangan khawatir. Kamu pasti akan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa perkumpulan penghancuran King akan menghilang. Tidak lama lagi aku akan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Dan aku akan menarik mereka satu persatu. Lalu aku akan membunuh Victoria. Ketika semuanya sudah beres, kita akan pergi ke Gunung Winteri bersama-sama dan memberitahu orang tuaku kabar baik. Mereka akan sangat senang jika mengetahuinya." Pada saat ini, Keith menatap Charlie dan berkata dengan nada penuh kasih, "Charlie, membalas dendam orang tuamu bukanlah hal yang terpenting bagi keluarga Aker dan keluarga Wade. Bagi kami, yang penting adalah kalian harus hidup damai. Kalian harus ingat bahwa balas dendam itu penting, tapi harus dengan alasan untuk menjamin keselamatan kalian sendiri. Jika kalian perlu mempertaruhkan nyawa, kakek lebih baik tidak membalas dendam." Dengan mengatakan itu, Keith menambahkan, "Charlie, kamu satu-satunya garis keturunan yang dicintai oleh orang tuamu. Ibumu adalah yang terbaik di antara semua anakku. Ayahmu pasti sama di mata kakekmu. Kamu punya garis keturunan terbaik untuk keluarga Aker dan keluarga Wade. Tidak peduli apapun, tidak boleh ada kecelakaan dengan garis keturunan ini. Kalau tidak maka akan menjadi kerugian yang tak terukur bagi kedua keluarga kita." Yeremia mau tidak mau berkata setuju. "Charlie, kakekmu benar. Balas dendam bukanlah hal yang paling penting. Hidup sejahtera adalah hal yang terpenting." Charlie mengerti maksud kedua lelaki tua itu. Namun demikian, sejak berumur 8 tahun, balas dendam kepada orang tuanya telah menjadi tujuan akhir hidupnya. Jika dia menyerah hanya karena bahaya, dia pasti tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Namun,
Di hadapan lelaki tua itu, tidak mungkin dia mengungkapkan niatnya untuk melawan Victoria sampai mati. Dia mengikuti kata-kata mereka dan berkata, "Kakek, kakek, jangan khawatir. Saya akan sangat berhati-hati." Nenek di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Charlie, kamu mendengar apa yang baru saja dikatakan kakekmu? Darah di tubuhmu adalah satu-satunya warisan dari orang tuamu. Kamu sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya kamu meneruskan darahmu." Setelah itu, lelaki tua itu bertanya lagi, "Charlie, kapan kamu dan gadis dari keluarga Wilson berencana memiliki anak?" Charlie menyentuh hidungnya dengan canggung dan berkata dengan bijaksana, "Nenek, kami belum punya rencana apapun." "Bagaimana ini bisa dilakukan?" Nenek berkata dengan cemas. "Umurmu hampir 30 tahun. Sekalipun kamu menginginkan seorang anak sekarang, pada saat anak itu lahir, aku khawatir akan terlambat. Mengapa tidak cepat-cepat membuat rencana?" Tentu saja, Charlie tidak bisa memberitahu neneknya bahwa pernikahannya dengan Claire pada awalnya hanyalah perjodohan untuk lelaki tua dari keluarga Wilson. Claire hanya menikah dengannya karena berbakti, tetapi keduanya selalu memperlakukan masing-masing. Selain sebagai tamu setelah menikah, hubungan keduanya bukan seperti sepasang kekasih, melainkan lebih seperti anggota keluarga. Jadi kapanpun punya anak, itu sama sekali bukan terserah Anda. Terlebih lagi, Charlie belum punya rencana untuk memiliki anak. Kekuatan Victoria jauh lebih unggul. Dan alasan dia tidak berada dalam bahaya besar sekarang adalah sepenuhnya karena dia berada dalam kegelapan. Begitu dia terungkap, hidupnya akan berada dalam bahaya besar. Berbicara tentang memiliki anak. Terlebih lagi, perkumpulan penghancuran King saat ini telah memasuki masa tidak aktif. Dan tampak tenang. Namun Charlie tahu benar bahwa perkumpulan penghancuran King telah memasuki masa tidak aktif. Yang sebenarnya merupakan hal yang merepotkannya. Selama masa hibernasi, semua anggota perkumpulan penghancuran King tetap diam. Akan sulit bagi Charlie menemukan petunjuk terkait hal tersebut. Maskapai penerbangan yang terdaftar di Singapura yang dia temukan sebelumnya juga telah dijamin sepenuhnya. Semua pesawat telah memasuki keadaan landasan dan persiapan. Selama hibernasi pihak lain dibiarkan, mustahil untuk menangkap lintasannya. Awalnya, ini adalah situasi proaktif di mana musuh terang-terangan dan dirinya terselubung. Tetapi sekarang situasi telah menjadi sama, di mana dirinya terselubung dan musuh juga terselubung. Selain itu, menurut kesimpulan Charlie dan Vera, Victoria tidak memiliki pil 100 tikungan 1000 putaran, dan umurnya kurang dari 100 tahun. Kalau suatu hari dia kehilangan akal sehatnya dan mengambil tindakan sendiri. Sedangkan untuk keluarga kakeknya, meskipun bertengkar sampai mati, Charlie mungkin tidak bisa menyelamatkan siapapun di keluarga Aker, atau bahkan tidak bisa menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, belum lagi pernikahannya dengan Claire tidak normal. Bahkan jika itu adalah pernikahan normal, dia tidak berani memiliki anak saat ini. Jika suatu saat dia terungkap, kemungkinan besar anaknya akan menjadi target berikutnya. Charlie berkata kepada neneknya, "Nenek, ini belum waktu yang tepat memiliki anak. Model AI yang dibuat untuk saya oleh keluarga Rothschild akan segera digunakan. Saat itu, saya akan mengambil inisiatif dan bersama Detektif Lee, mencoba menemukan lokasi perkumpulan penghancuran King di seluruh dunia." Model AI memiliki kekuatan komputasi yang tinggi dan dapat memperoleh informasi dalam skala global, lalu menganalisis dan menghitung informasi itu. Setelah dapat ditemukan dari sejumlah informasi besar setelah lokasi perkumpulan penghancuran King diketahui, saya akan menghilangkannya. Kemudian saya mungkin harus melakukan perjalanan keliling dunia tentang memiliki anak. Kecuali ringkasan putih bahwa dia tidak punya waktu untuk berpikir tentang memiliki anak. Kata-kata Charlie pada dasarnya adalah situasi sebenarnya. Menurutnya, perkumpulan penghancuran King adalah raksasa dengan sejarah 400 tahun. Tidak peduli seberapa besarnya, selama kekuatan terus melemah, suatu hari ia akan mampu menginjak-injaknya. Charlie tidak bisa menghadapi Victoria secara langsung, tapi setidaknya dia bisa sepenuhnya membasmi stasiun perkumpulan penghancuran King di seluruh dunia satu persatu. Seperti yang dia lakukan dalam serangan sebelumnya gratis. Dalam hal ini, kekuatan eksternal Victoria akan terus melemah. Terlebih lagi, ini adalah satu-satunya cara untuk menggantikan pertahanan dengan serangan. Dilihat dari karakter Victoria yang sangat berhati-hati, semakin cepat dan kuat gerakannya, dia menjadi semakin menyusut dan berhati-hati. Jika tidak, maka dia tidak muncul lagi dan tidak lagi menyebabkan kerusakan serius padanya. Dia mungkin akan menargetkan keluarga Aker. Meskipun Charlie masih tidak mengerti mengapa Victoria berpikir untuk memanjangkan keluarga Aker,
Dia tahu bahwa Victoria tidak akan menyerah begitu saja. Ketika nenek mendengar bahwa Charlie berkata dia ingin mengambil inisiatif, dia berkata dengan ekspresi khawatir, "Charlie, bukankah kamu baru saja berjanji kepada kami bahwa kamu akan mengutamakan keselamatanmu sendiri? Mengapa kamu mengambil inisiatif lagi?" Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Nenek, jangan khawatir. Meskipun saya berencana untuk mengambil inisiatif, saya bukan orang yang menyebarkan yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh. Pertama-tama saya akan mengumpulkan dan kemudian menyaringnya dengan hati-hati. Membaca bahwa hal itu berada di bawah kendali saya. Hanya dengan begitu kita dapat mengambil tindakan." Kakek di samping melihat nenek khawatir. Jadi dia menghiburnya dan berkata, "Jangan khawatir. Charlie pasti tahu apa yang terjadi. Kita berhak menasihati Charlie untuk berhati-hati. Tapi jangan meragukan kekuatan dan pikiran. Lagi pula, kitalah yang telah menghadapi bahaya berkali-kali, bukan dia." Wanita tua itu mengangguk sedikit. Dia tahu betul bahwa meskipun Charlie diminta untuk lebih berhati-hati, Charlie tidak akan pernah menyerah untuk membalas dendam. Pada saat ini, Yeremia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Charlie. "Ngomong-ngomong, Charlie, kamu memintaku untuk datang dan mengadakan konferensi pers bersamamu. Kamu belum memberitahuku pengaturan dan rencana spesifiknya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang perlu saya katakan dan lakukan selama konferensi pers?" Charlie berkata dengan serius, "Kakek, tujuan utama konferensi pers adalah untuk mengumumkan keputusan keluarga Aker dan keluarga Wade untuk bersama-sama membangun Curtis Otomobil. Paman kedua akan bertanggung jawab menjadi tuan rumah konferensi pers. Dia akan mengumumkan rencana kerjasama dan rencana strategis. Profesor Hart akan datang untuk memberitakan cetak biru pengembangan Curtis Otomobil. Kamu dan kakek terutama datang untuk mendukung dan menyelesaikan upacara penandatanganan di tempat. Setelah kontrak ditandatangani, Curtis Otomobil akan resmi diluncurkan. Curtis Otomobil akan memulai pembangunan dasar produksinya di Aurus Hill. Kamu harus bekerja keras untuk menghadiri upacara peletakan batu pertama." Yeremia sangat mementingkan grup mobil yang diberi nama menurut nama putra. Ketika dia mendengar bahwa Charlie berharap dia akan segera meletakkan fondasi batu untuk dasar produksi di Aurus Hill, dia berkata tanpa berpikir, "Charlie, aku belum ke Aurus Hill selama bertahun-tahun. Aku datang ke sini untuk berbicara denganmu. Kakek senang bertemu dengan kamu. Kalau tidak mengganggu kamu, saya ingin tinggal di Aurus Hill sebentar dan kemudian kembali setelah menghadiri upacara peletakan batu pertama." Mendengar bahwa Jeremiah ingin tinggal lebih lama di Aurus Hill, yang paling bahagia ternyata adalah kakek Charlie, Keit Aker. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saudara Wade, sebaiknya kamu tinggal di rumah. Masih ada kamar cadangan. Kalau tinggal bersama, kita bisa minum-minum, membicarakan masa lalu, dan mengobrol urusan rumah tangga." Jeremiah menjawab, "Saudara Aker, saya tidak enak. Itu terlalu mengganggu. Lebih nyaman tinggal di Shangri-La. Jika Anda ingin minum dan membicarakan masa lalu, saya bisa datang kapan saja. Jaraknya tidak jauh dan transportasinya nyaman." Keit masih ingin membujuknya. Tetapi Charlie berkata langsung, "Kakek, saya meminta Ishak membeli villa lereng gunung di Chem Elysees ini. Kecuali yang di sebelah, yang kadang-kadang saya gunakan. Yang lain semuanya kosong. Saya meminta Albert untuk mengatur seseorang menyiapkan satu set untukmu. Kebetulan Albert menghabiskan sebagian besar waktunya di kaki gunung. Biarkan Albert mengantarmu ke sana." Jeremiah berkata sambil tersenyum. Oke, ini lebih nyaman. Karena konferensi pers besok diadakan di Shangri-La, saya akan tinggal di Shangri-La malam ini. Lalu pindah ke sini setelah konferensi pers. Lingkungan ini bagus dan jauh lebih bersih daripada East Cliff. Baiklah, Charlie. Minta saja Albert mengantarkan mobil untukku. Kamu tidak perlu mengurus keseharianku. Aku sehat sekarang. Aku bisa hidup sendiri. Keit di samping mau tidak mau bertanya kepadanya. Saudara Wade datang ke Aurus Hill kali ini. Mengapa tidak membawa satu atau dua anak untuk merawatnya? Jeremiah memandang Charlie, lalu berkata kepada Keit, "Saya tidak takut mengatakannya dan membuat Anda tertawa. Ketika Istana Wanlong menyerang Gunung Winteri, tidak ada seorang pun di keluarga Wade yang memiliki tulang punggung kecuali Charlie. Mereka semua pengecut yang rakus hidup dan takut mati." Kemudian, Charlie menaklukkan Porter Waldron dan meminta mereka semua tinggal di Gunung Winteri untuk berbakti kesalehan leluhur keluarga Wade. Rahang Keit ternganga dan dia berseru, "Semua pergi." "Ya," Jeremiah tertawa sinis. "Putraku, putriku, cucuku, dan kerabatku yang bernama Wade semuanya pergi. Kecuali putriku.
yang diberi wewenang oleh Charlie untuk mengurus makanan dan kehidupan sehari-hariku di East Cliff. Tidak ada yang diizinkan Charlie meninggalkan Gunung Winteri selama 3 tahun. Keith melebarkan matanya dan menatap ke arah Charlie. Melihat wajah Charlie acuh tak acuh. Seolah-olah apa yang dia bicarakan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia dengan ragu-ragu bertanya kepada Jeremiah. Saudara Wade, begitu banyak orang yang membicarakan tentang peristiwa Gunung Winteri. Bisnis keluarga Wade pasti sangat terpengaruh, kan? Mendengar pertanyaan Keith, Jeremiah tersenyum canggung dan berkata, yang memalukan ada di sini. Setelah orang-orang ini menyerahkan bisnisnya, mereka menyerahkannya kepada manajer profesional sesuai dengan keinginan Charlie. Manajer profesional ini memiliki penilaian kinerja dan penghargaan yang ketat dan standar hukuman. Akibatnya, skala bisnis asli dan margin keuntungan terus meningkat, dan biaya juga berkurang banyak. Gaji para manajer profesional tersebut juga sangat tinggi, dibandingkan dengan gaji yang diterima keluarga Wade dan tunjangan jauh lebih rendah. Ini berarti kami telah mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Jadi memang sebaiknya orang-orang itu tetap tinggal di Gunung Winteri. Keith tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, kadang-kadang, kita lalai mengatur dan mengendalikan keluarga kita sendiri. Ini juga merupakan masalah berat yang banyak kepala keluarga hadapi. Jeremiah tersenyum dan berkata, saya juga mengetahuinya setelahnya. Jika anggota keluarga saya tidak memiliki kemampuan, biarkan mereka duduk santai dan menikmati pencapaian mereka. Mereka tidak harus di posisi semula, tetapi berikan posisi itu untuk orang-orang yang mampu. Mereka hanya perlu mengorbankan sebagian dari rasio dividen. Jika orang-orang yang mampu dapat meningkatkan basis pendapatan, mereka tidak perlu melakukan apapun dan dapat memperoleh lebih banyak. Keith mengangguk setuju. Ini juga merupakan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Jeremiah tersenyum dan berkata, saya bisa melihatnya sekarang. Meskipun keluarga Wade tidak sebesar keluarga Aker, ini memungkinkan semua keluarga Wade dan kerabat serta tulang punggung keluarga Wade mencapai kebebasan finansial. Selama mereka dirawat dengan baik, akan mudah bagi mereka mendapatkan makanan dan pakaian yang baik seumur hidup. Sekarang keluarga Wade tidak perlu memikul tanggung jawab dan beban yang berlebihan untuk mereka. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Charlie dan berkata dengan sangat serius, Charlie, semua aset keluarga Wade hari ini adalah dana bagimu untuk berperang melawan perkumpulan penghancuran King di masa depan. Silakan saja gunakan, bahkan jika suatu saat aset keluarga Wade habis, tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun, apalagi beban psikologis. Charlie mengangguk ringan, meskipun dia tidak perlu menggunakan sumber daya keluarga Wade apapun sekarang. Dia tetap tersentuh ketika lelaki tua itu mengatakan ini. Kakek Keith hanya bisa menghela napas. Charlie, sikapku sama dengan kakek Wademu. Semua sumber daya keluarga Aker tersedia untukmu. Saat makan malam keluarga, semua orang bertukar kacamata. Dan dua orang tua yang telah memutuskan keterasingan yang telah lama ada menjadi semakin bahagia. Namun, terkadang topiknya pasti beralih ke orang tua Charlie. Dan mata kedua orang tua itu akan memerah lagi. Charlie merasa bahagia. Bagaimanapun, ini berarti kedua keluarga tidak akan lagi memiliki konflik atau kesenjangan di masa depan. Orang tua menyelesaikan perbedaan. Mereka pasti akan lebih bahagia. Setelah minum cukup anggur dan makanan, Jeremiah mengobrol lama dengan kakek nenek Charlie sebelum berdiri dan mengucapkan selamat tinggal dengan nada meminta maaf. Charlie meminta Albert mengemudi dan mengirim Jeremiah ke Shangri-La sebelum kembali ke rumah. Konferensi pers besok dijadwalkan pada sore hari. Pagi harinya, kedua orang tua dan ketiga paman Charlie juga akan bertemu dengan Yolden dan istrinya, yang telah kembali dari bulan madu. Mereka akan mengatur proses dan isi konferensi pers, untuk memastikan konferensi pers sore hari berjalan lancar. Di malam hari, Charlie tidak bisa tertidur untuk waktu yang lama. Mendengar napas lembut dan tenang Claire di sebelahnya, dia tahu bahwa dia telah tertidur. Tapi Charlie masih memikirkan apa yang dikatakan neneknya kepadanya. Meski tak pernah terpikir untuk memiliki anak, namun perkataan neneknya tetap menanamkan benih di hatinya. Warisan garis keturunan telah menempatkan tanggung jawab yang besar dan tidak dapat disangkal di pundaknya. Ia memiliki tanggung jawab untuk terus mewariskan garis keturunan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Manusia akan selalu mati. Perbedaannya adalah ketika beberapa orang meninggal, garis keturunan yang diturunkan dari era Homo sapiens terputus. Tetapi beberapa orang melanjutkan garis keturunan ini. Saat ini terdapat 8 miliar orang yang hidup di dunia, dan terdapat 8 miliar pembuluh darah yang menghanguskan. Beberapa dari pembuluh darah tersebut pasti bertahan selama puluhan ribu tahun.
Atau bahkan hingga saat-saat terakhir kepunahan manusia bagian tertentu dari garis keturunan yang mati ketika jarum detik menunjuk ke grid manapun. Mungkin detik sebelumnya, mungkin detik ini, atau mungkin detik berikutnya. Charlie tidak dapat menjamin berapa lama garis keturunannya akan bertahan di masa depan. Namun dia menyadari bahwa dia harus selalu menyerahkan tongkat estafet pada tahap tertentu untuk menyelesaikan warisan garis keturunannya ke generasi berikutnya. Ketika semua penganut Tao menyerahkan tongkat estafet, orang yang menjalankan seluruh ras secara diam-diam pasti akan kesepian sepanjang hidupnya. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Dalam 20 tahun terakhir, yang dia pikirkan hanyalah membalas dendam kepada orang tuanya. Dia tidak pernah memikirkan kehidupan seperti apa yang harus dia dan Claire jalani. Dia bertahan dalam rasa rendah diri dan rasa saling menghormati di antara keduanya. Dan melanjutkan rasa bersalah karena menyembunyikan identitasnya dan rasa hormat yang tidak berubah di antara keduanya. Kegigihan seperti ini seperti roket yang diluncurkan keluar angkasa. Anda tidak perlu khawatir. Ia akan terus terbang dengan kecepatan konstan di luar angkasa tanpa berputar atau melambat tanpa fluktuasi apapun. Dan Charlie benar-benar sedikit takut saat ini. Dia takut jika dia gagal mengalahkan Victoria dan dibunuh oleh Victoria, memotong garis keturunan orang tuanya. Bagaimana dia akan menghadapi roh orang tuanya di surga? Begitu dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik. Dia melihat ke arah Claire yang sedang tidur di sebelahnya, dan bertanya dengan lembut, "Istri, bagaimana kalau, mari kita pikirkan tentang memiliki anak?" Charlie hanya berbisik pelan, tidak pernah menyangka Claire mau mendengarnya. Claire menutup matanya dan berkata dengan bingung, "Suamiku, baru-baru ini, sangat sibuk, lainnya. Bagaimana kalau menunggu 2 tahun lagi sebelum punya bayi?" Charlie terkejut dengan suaranya. Setelah melihatnya dengan cermat, dia menyadari bahwa dia pasti sedang berbicara dalam tidurnya. Terkadang sulit untuk membedakan antara mimpi dan kenyataan dalam mimpi-mimpi. Seseorang akan berbicara dengannya di dunia nyata. Ketika mengajukan pertanyaan kepadanya, dia akan dibawa langsung ke alam mimpi. Dan kemudian dia akan menjawab dengan bingung. Charlie juga menebak bahwa dia seharusnya berada dalam mimpi. Tetapi dia tidak tahu apakah jawabannya tulus atau asal-asalan. Tapi dia tidak terlalu ingin bertanya. Dia menatap Claire dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Baiklah, aku juga masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Kamu bisa memikirkannya perlahan." Claire sepertinya mendengar apa yang dia katakan. Dia terkekeh dan bergumam genit. "Terima kasih atas pengertianmu, suamiku yang terbaik." Saat ini, terdapat sebuah rumah besar Buddha di Gunung Putuo. Seorang wanita dengan temperamen luar biasa sedang duduk dengan tenang di halaman, menatap bintang-bintang. Cuaca turun tajam hari ini, dan angin dingin dari utara telah menerbangkan awan di langit. Bintang-bintang di langit berkelap-kelip. Sungguh menakjubkan. Wanita ini adalah ibu Charlie, Ashley Acker. Meskipun Gunung Putuo terletak lebih jauh ke selatan, cuaca basah dan dingin sangat sulit, tetapi Ashley hanya mengenakan jubah tipis. Dia melipat tangan di depan dada, menatap ke langit, dan matanya yang indah menatap ke bawah bintang-bintang berkilau. Saudari Sulins berjalan keluar dari sayap kiri dengan membawa mantel, meletakkan mantel itu di bahu Ashley, dan berkata, "Nyonya, sudah malam, Anda harus istirahat." Mata Ashley lembab dan berkilau, dan air berkilau di matanya adalah air mata panas yang bersembunyi di dalamnya. Dia tidak membiarkan air matanya jatuh, tetapi tersenyum dan berkata, "Saudari Sulins, ayah mertua saya bertemu dengan orang tua saya hari ini, dan Charlie juga ada di sini. Saya pikir mereka telah menyelesaikan perbedaan mereka." Saudari Sulins mengangguk dan berkata dengan hormat dan sedih, "Nyonya, ayahmu telah membenci ayah mertuamu selama bertahun-tahun. Sekarang dia akhirnya memahami satu sama lain. Ini adalah hal yang baik untuk dia dan ayah mertuamu. Jika mereka mengetahui tentangmu suatu hari nanti, aku pasti akan lebih bahagia jika aku masih hidup." Ashley menggelengkan kepalanya, menghela napas, dan bergumam pelan, "Ini berbeda. Tentu saja orang tuaku akan sangat bahagia, tapi ayah mertuaku mungkin akan lebih kesepian. Bagaimanapun, Curtis tidak akan pernah kembali, dan dia tetap saja memilikiku. Orang tuaku, yang berambut putih dan berambut hitam, mengalami nasib yang sama. Begitu aku kembali, dia akan menjadi satu-satunya. Ini terlalu kejam baginya." Seorang lelaki tua yang hampir berusia 80 tahun. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.